Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, sampai kita pada pendekatan hikmatologi yang kita pakai untuk mencandra dasar negara, ideologi bangsa Pancasila, yakni adalah pada poin yang ke-6 insya Allah ya, yakni kewakilan. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengapa orang-orang hebat seperti Panitia 9, kami tidak mengulang, ya, di dalam keseluruhan anggota BPUPKI atau BPUPK itu demikian menghormati keterwakilan. Karena Indonesia memang sejak awal berdiri tidak didasarkan pada demokrasi yang diimport dari negara-negara di luar Nusantara. Apakah Amerika, Eropa, dan Asia lainnya termasuk Afrika? Tidak. Tetapi Indonesia didirikan benar-benar dari kelembut cerdas bijaksanaan hati nurani. Benar-benar didasarkan pada kitab suci yang diyakini oleh keluarga besar, kerajaan, kesultanan, kasunanan yang ada di Nusantara. Sungguh tak sekedar luar biasa, tetapi sangat teramat istimewa. Itulah kecerdasan hati nurani dari pendiri bangsa Indonesia, pendiri negara Indonesia. Ketika proklamasi kami bangsa Indonesia, di saat Bung Karno dan Hatta menyampaikan kami bangsa Indonesia, itu harus ditali hubungkan sekali lagi dengan Sumpah Pemuda, sesuai dengan esok semangat kita Sumpah Pemuda. Karena tidak ada proklamasi tanpa Sumpah Pemuda. Boleh yang lain tidak ada, tidak bermaksud untuk, ya dalam tanda petik, boleh tidak ada, tidak bermaksud untuk meremehkan, melecehkan, tidak. Tapi jika memang harus kita akui dengan jujur serta cerdas bijaksana, mewakili hati seluruh rakyat Indonesia, maka terhubung dengan baik kait berkelindan antara Sumpah Pemuda, proklamasi, dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Tiga ini adalah hal yang utama, tidak boleh dipisahkan. Jangan sampai karena profesor mengatakan proklamasi itu bukan negara Indonesia tapi bangsa. Dari mana logika yang dibangun? Padahal tanah air satu, bertumpah darah satu, menjunjung bahasa berbangsa satu, menjunjung bahasa persatuan. Indonesia bertanah air itu adalah wilayah. Karena wilayah itulah state, bagian dari state, bagian dari negara. Demikian juga rakyat yang bernama waktu itu Yong Sava, Yong Celebes, Yong Ambon, dan seterusnya. Membangun kerangka
kebangsaan, meletakkan dasar-dasar kebangsaan. Jadi kalau kita harus jujur, sekali lagi, cerdas, bijaksana, adil, berperi kemanusiaan, sejarah tidak dibelok-belokkan. Karena kalau Budi Utomo dipakai kebangkitan bangsa, sulit kita terima. Mengapa? Karena sebelum Budi Utomo, sekali lagi, masih ada Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam yang lahir sebelum Budi Utomo, dan Kiai Haji Samanhudi beserta kawan-kawan tidak membatasi keanggotaan. Ini lebih layak disebut kebangkitan nasional, tetapi kami lebih memilih bukan netral, berusaha bijaksana. Kebangkitan nasional itu adalah Sumpah Pemuda. Jadi di dalam Sumpah Pemuda itu ada roh kebangkitan nasional yang nantinya akan terkait, tertali hubungkan dengan proklamasi. Dan proklamasi itu tanggal 17 Agustus 1945, keabsahan dari proklamasi secara konstitusional itu diletakkan di dalam penetapan oleh PPKI Dasar Negara Ideologi Bangsa Pancasila. Dan Pancasila itu penjelasan otentik dan resminya adalah bab batang tubuh, pasal, penjelasan, aturan peralihan, aturan tambahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bukan yang lainnya. Dan penjelasan otentik ini, meskipun ada aturan peralihan dan tambahan yang memungkinkan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, maka perubahan itu bisa dimaknai agar tidak menciderai semangat proklamasi, maka perubahan, tambahan itu harusnya tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus. Menjadi penting supaya kita menyebut Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bohong. Karena kalau yang ada di dalam pasal-pasalnya itu justru diamandemen, maka hakikatnya, galibnya, esensinya, kita tidak lagi berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945, baik secara literal, apa adanya, maupun dalam makna hikmatologisnya. Jadi ketika tokoh-tokoh bangsa dan rakyat Indonesia ini bersatu kembali untuk membersihkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan Majelis Permusyawaratan sebagai majelis tertinggi dalam kelembagaan negara di Indonesia, maka pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden, wakil presiden, niscaya diwakilkan kepada partai politik profesional, bukan massa. Karena partai politik massa sampai sekarang kita bisa menyaksikan rakyat diobrak-abrik hatinya untuk dijadikan massa. Ingat, massa itu dalam kampanye apapun tidak terikat seperti rakyat. Kalau rakyat terikat oleh etika, terikat oleh sopan santun, terikat oleh tata krama, tetapi massa tidak memiliki ikatan apapun.
Rakyat tidak bisa berpindah seenaknya sendiri dari satu desa ke desa yang lain tanpa administrasi yang jelas. Tetapi massa yang dimobilisasi partai politik, kapan saja, di mana saja, dan asal suka, maka elit partai bisa memperdayai massa. Tetapi mereka yang tetap dalam amanah penderitaan rakyat, dia tidak akan bergeming meskipun mobilisasi penuh dengan janji-janji dan disuguhi dengan aneka ragam hadiah, di mana hadiah itu dalam pandangan kami tentu saja boleh berbeda, tidak berkah. Karena apa? Setelah rakyat memilih, nyaris pasti ditinggalkan oleh mereka yang katanya mewakili rakyat. Karena itulah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita tidak jenuh, tidak bosan. Hentikan kita saling caci maki. Ya, kita mengaktualisasi dasar negara, mengaktualisasi, menginovasi nilai-nilai luhurnya itu dalam pengejawantahan, dalam manifestasi kehidupan modern atau postmodern sekarang ini. Jika Pancasila kurang menarik karena memang disuguhkan tidak menarik, SKS-nya cuma 2. Dan itu pun hanya diletakkan di mata kuliah dasar. Tidak ditali hubungkan dengan mata kuliah yang lain. Tidak ada persyaratan atau sebagai prasyarat Pancasila harus lulus, agama harus lulus, bahasa Indonesia harus lulus, kewargaan negara harus lulus. Tidak sekedar lulus, tetapi SKS-nya niscaya ditambah supaya pembelajaran yang dilakukan antara dosen, mahasiswa dosen, atau tutor dengan mahasiswa, tuton dengan mahasiswa, itu bisa dilakukan lebih berkualitas. Tidak sekedar memenuhi formalitas. Kesan yang diperoleh oleh dosen-dosen yang pernah diberikan materi pembelajaran sebelum pemberlakuan S1. 2 tahun sekali lagi belajar Pancasila. Maka sungguh sangat berbeda dengan yang mereka hanya 2 SKS 1 semester. Mudah-mudahan pemerintah sekarang meninjau kembali keberadaan sistem pembelajaran khususnya Pancasila ini, agar anak bangsa ini tidak mudah menawarkan ideologi-ideologi lain. Dan jika perlu memang tolong diingatkan melalui peraturan pemerintah ataupun peraturan perundangan agar tidak disebarluaskan di sosial media, di media massa tentang ideologi-ideologi kecuali Pancasila. Silahkan kita kaji di lembaga-lembaga resmi akademik tentang ragam ideologi, perbandingan ideologi, tetapi tidak untuk didakwahkan ideologi khilafah ataupun ideologi-ideologi yang lainnya. Karena kita mendirikan bangsa ini, mendirikan Indonesia bukan atas nama agama, tetapi tidak bertentangan dan tidak menentang, tidak berseberangan dengan agama dan kepercayaan.
sudah bukan waktunya bagi bangsa ini untuk mempersoalkan, mempertentangkan Pancasila dengan agama dan kepercayaan. Hanya orang-orang bodoh, meskipun gelarnya lebih dari 7 meter. Hanya orang-orang yang sombong, meskipun jabatannya itu melebihi jabatan 7 presiden atau 80 presiden sekalipun, jika mengatakan bahwa Pancasila bertentangan dengan agama, Pancasila togut, Pancasila layak untuk diganti, maka orang-orang yang semacam ini adalah manusia-manusia yang tidak berterima kasih kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak memiliki rasa terima kasih kepada pejuang pendiri Indonesia. Karena itulah ada baiknya yang tidak kerasan dengan dasar negara, ideologi bangsa Pancasila, sebaiknya mulai sekarang berkemas untuk mencari negara, pamitan dengan baik, pindah negara. Dan kita akan mendoakan yang pindah negara itu dengan hormat yang setinggi-tingginya. Sama dengan orang-orang yang beragama. Anda silahkan memiliki hak masing-masing, kita memiliki kewajiban masing-masing untuk mensiarkan agama dan kepercayaan kita. Tetapi jangan pernah menista kepercayaan dan agama saudara yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, dan tegur sapa yang bijaksana tentu kami harapkan. Berkat rahmat dan hikmah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, kanal Hikmatologi ada. Dan karena Anda semua, terutama yang rajin berkunjung dan memberikan masukan, maka kanal Hikmatologi tetap mengudara. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat, agama ada, kesamaan